Dan ternyata laki-laki perempuan yang harusnya hanya klasifikasi jenis kelamin itu jadi yang harusnya setara ya, karena dia klasifikasi jenis kelamin, itu jatuhnya malah jadi hierarki. Bahwa laki-laki itu korban sebetulnya. Iya. Bahwa laki-laki itu adalah makhluk yang lemah. Karena XY. Y itu adalah banyak membawa kerentanan penyakit. Suami istri tinggal tuh adem-adem aja, tapi orang-orangnya kok nggak bisa adem karena emang lingkungan kita itu lingkungan yang nggak bisa, laki-laki harus kayak gini, laki-laki harus kayak gini, perempuan harus kayak gini. Padahal siapa orang yang mencetuskan itu gitu. Halo, ketemu lagi bareng saya Gusti Rai di podcast Gitu Aja. Ya, ada yang nanya ini tuh soal apa ya? Gitu aja. Saya terserah saya. Jadi hak prerogatif saya buat ngundang siapapun yang menurut saya penting untuk kita ngomong apa aja ya. Karena ya basicnya saya psikiater, jadi menurut saya nggak ada yang terlalu gila untuk diomongkan di sini gitu ya. Nah, malam ini kita ketemu ya, bincang-bincang barengan salah satu, wah macem-macem nih ya. Saya panggilnya Aroma Pantai karena status WhatsApp-nya begitu. Aroma Pantai. Aslinya siapa? Rema. Iya. Ini ada hubungannya sama yang Malang bukan? Bukan ya? Nah, itu lebih ke bakso sama bola ya. Bukan, itu Arema maksudnya. Iya, Arema Malang. Tapi bukan dari Malang ya? Enggak, bukan. Jadi Rema dari mana, Mang? Aku dari Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Kupang ya. Iya. Oke. Rema ini banyak aktif di banyak kegiatan ya. Yang pertama tadi apa? Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia, FAM Indonesia biasanya dikenalnya. FAM Indonesia, Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia. Indonesia. Iya. Terus perempuannya sebelah mananya kalau disingkat FAM? Dari M-nya. Padahal perempuannya penting kan, mau nggak ditonjolin? Iya, jadi ya kan sebenarnya perempuan tuh banyak sih yang nggak tahu sebenarnya perempuan itu dari kata empuannya juga. Jadi kadang ada yang tulisnya tuh perempuan itu nggak selalu dibilang perempuan, ada puan, empuan kayak gitu. Empuan, oh jadi Forum Aktivis Empuan Muda Indonesia kan FAM Indonesia, ya kan? Intinya. Di luar itu kayaknya masih banyak kegiatan ya Rema ya? Iya lumayan. Apa aja tuh? Aku juga salah satu koordinator pendamping sebaya untuk teman-teman yang positif HIV di Bali, khususnya di daerah Badung. Pendamping untuk teman-teman yang mengalami HIV/AIDS. Iya, dan juga itu relawan di Lisa Helpline. Lisa Helpline. Itu adalah apa 24 hours ya, suicide prevention ya. Ini salah satunya kalau ada yang pernah menghubungi sana adalah Aroma Pantai. Ya, siapa tahu ternyata aku yang angkat. Nah, kita ngomong ini, kita apa ya? Kita take ini saat masih suasana Sumpah Pemuda. Tapi itu aja kita nggak enak dong ngomongin kesetaraan apa namanya wanita perempuan itu di Sumpah Pemuda. Karena kenapa tidak namanya Sumpah Pemudi? Sebenarnya itu pun menjadi pertanyaan aku ya. Kenapa cuman kalau aku lihat dari dulu nggak cuman di Indonesia, di dunia dari dulu emang apa-apa pasti laki-laki yang didahulukan kan. Itu kenapa orang bilang kalau Indonesia adalah negara patriarki. Kenapa nggak Sumpah Pemuda-Pemudi? Kalau di luar gimana coba? Dulu pun kayak gitu sampai kalau sekarang udah lebih banyak kesetaraan tuh di Amerika. Tapi pada negara-negara maju pun dulu awalnya emang patriarki masih. Emang kalau di luar negeri bahasa Inggrisnya apa? Apa nih? Kan nggak ada pemuda-pemudi kan sama aja kan, adult, teenage. Iya benar, kan? Cuman dalam beberapa hal tuh kayak misalnya orang ngomong manusia itu man, tapi kalau ngomong man tuh pasti kita langsung ke cowok kan. Rich man kita langsung ke cowok, padahal rich ada people rich man, gitu dong. ada rich man yang juga dia perempuan, jadi man di sana sebagai manusianya. Tapi saya menentang loh itu loh. Sebelum kita ngomong ke sana ya, kita jadi ingat. Jadi sebenarnya menurut saya bahasa Indonesia itu yang tidak terlalu gender. Iya, oriented. Karena apa? Iya karena jarang kalau di luar kan pakai he she kan, man, woman ya. Kalau sini mah dia gitu. Dia itu bisa cowok cewek, ya kan. Kamu bisa cowok cewek. Kita jarang ngomongin gendernya sebenarnya. Iya, benar. Kalau dari bahasanya, kata ya. Dan sebenarnya menurut saya nih ya, Sumpah Pemuda kenapa namanya pemuda?
pemuda itu nggak pernah artinya cowok loh sebenarnya. Pemuda itu artinya anak muda sebenarnya. Benar. Iya kan? Karena memang tidak ada kata pemudi sebenarnya aslinya. Itu ya kayak, kan? iya benar dok. Jadi emang kalau kata pemudi itu kayak karena emang kayak pemuda. Jadi bahasa ininya biasanya banyak banget sih yang AI itu cewek cowok. Padahal belum tentu yang A itu artinya buat cowok. Iya, aku sih nangkepnya juga pemuda artinya ya kaum muda pada saat itu. Gitu. Makanya itu Sumpah Pemuda. Woi, faedah banget ya podcast kita hari ini. Padahal pasti banyak juga yang nggak tahu. Padahal kita baru menemukannya. Baru tahu. Baru tahu saat ngobrol kan. Nah itu. Nah apa nih yang kita perlu obrolin? Kenapa sih hal ini penting gitu kan? Soal membicarakan kesetaraan. Banyak orang ya berpikir, bukan saya. Banyak orang yang berpikir, itu berpikir bahwa buat apa ngomongin kesetaraan? Bukannya udah setara ya? Presiden aja Indonesia udah ada yang cowok, ya kan? Sekarang kebanyakan yang pinter-pinter di kelas banyak kan cewek, ya kan? Seperti itu kan? Di posisi-posisi tertentu di berbagai macam perusahaan tuh top lead-nya adalah cewek ya kan? Jangan-jangan udah setara, terus buat apa dia ngomongin? Nah, gimana tuh, Mak? Sebenarnya banyak sih yang bilang kayak gitu. Cewek tuh apa sih maunya sama aja sama cowok gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin setara, ngomongin keadilan, itu artinya punya kesempatan yang sama di berbagai hal. Cewek tuh bahkan ketika dia setara pun kadang itu nggak setara, lebih ke dia tuh punya beban ganda. Contohnya dalam rumah tangga ya dok ya. Istri itu selalu dikasih kerjaan-kerjaan domestik, sementara laki-laki bekerja ya. Even istri bekerja pun nggak semua laki-laki mau bekerja di luar, di publik dan juga di ranah domestik kan. Pasti istri itu yang nggak bakal kerja, bantu suami nyari duit, tapi sampai rumah dia juga bakal di ranah domestik kan. Dia jatuh-jatuhnya kayak, kan cewek juga kerja di luar di publik. Ya benar dia kerja di publik, tapi apakah di rumah ranah domestik itu dia bertukar peran kah? Karena sebenarnya masyarakat kita tuh ini juga masih tabu ngomongin soal hal seksual kan. Sedangkan orang tuh kalau ngomongin gender pasti orang selalu mengaitkan dengan seksualitas. Padahal gender jenis kelamin gitu kan. Gender dan seksual tuh hal yang berbeda sebenarnya dok. Bedanya apa? Kalau seksual itu ngomong ke jenis kelaminnya, kayak tadi yang dokter bilang. Ada jenis kelamin betina dan jantan. Sedangkan kalau gender itu ngomongin peran-peran yang melekat pada si betina dan jantan itu, yang kalau kita sering sebutnya laki-laki perempuan ya. Jadi bisa jadi perannya beda-beda. Benar, bisa dipertukarkan. Jadi kayak kalau seks itu kan cewek cowok ya. Jadi itu lebih ke hal-hal kodrati. Kayak perempuan tuh apa sih? Ngelahirin, menstruasi. Cowok tuh apa sih? Iya, padahal saya pengen banget loh sebenarnya, ya kan, melahirkan, menyusui, ya kan. Tapi maksudnya itu kan udah kodrati ya, dok. Kayak cowok juga yang nggak bisa hamil ya dia pastinya, tapi dia punya penis segala macam. Cewek kan enggak ya kalau kita ngomongin kayak gitu. Nah itu adalah hal kodrati yang terbawa secara alami lah. Itu hal-hal seksual kan. Sedangkan kalau gender itu peran yang sebenarnya bisa dipertukarkan. Kayak kan ada yang kalau cewek tuh mau disayang. Jadi kalau di Indonesia kan kalau misalnya dapur itu perempuan. Istri, ya bener ya perempuan kan? Kalau kantor itu laki-laki. Apalagi ya? Nah, kalau mesin cuci perempuan, benar. Padahal enggak juga loh. Enggak juga bener. Soalnya itu tuh sebenarnya bisa dipertukarkan gitu. Kayak peran kepala keluarga sendiri tuh harus laki-laki atau perempuan itu bisa dipertukarkan. Ketika bapaknya nggak ada di rumah, yang akhirnya mengambil peran ibu gitu. Ketika ibu nggak di rumah, mungkin yang mengambil. Dalam hal isu kesetaraan tuh sebenarnya masih relevan nggak sih kepala rumah tangga? Nah sebenarnya kan harusnya setara kan? Iya benar. Gimana tuh? Cuman kan kalau ngomongin kepala rumah tangga sama kayak di perusahaan nih. Kalau ngomongin kepala memang harus butuh leader ya. Harus ada. Maksudnya leader tuh kan posisi. Entah siapa yang memegang peran sebagai kepala keluarga, itu adalah hal yang bisa diperundingkan gitu. Jadi nggak harus cewek, nggak harus cowok. Walaupun kebanyakan cowok ya. Misalnya sekarang kalau ngomongin kepala keluarga, otak kita pasti udah bapak gitu. Terus kalau nggak punya bapak gimana? Ibu bisa kok ngambil peran itu. Apalagi kalau kita ngomongin nantinya misalnya single parent ya. Jadi punya peran sebagai ayah dan ibu. Jadi peran laki-laki dan peran perempuan ya kan. Nah ini makin seru nih ya kan. Tapi gini loh, ada yang menggelitik ya nih. Kenapa kalau aktivis kesetaraan gender itu biasanya umumnya adalah
perempuan. Iya. Ya. Jarang kita ketemu ya kan. Baik. Siapa aktivis kesetaraan gender itu laki-laki? Padahal kan namanya judulnya kesetaraan gender, ya kan? Baik. Nah, sebenarnya beberapa influencer juga banyak sih yang ngomongin kesetaraan gender ya. Aku pernah dengar juga Raditya Dika ngomongin soal itu, Deddy Corbuzier juga. Cuman mungkin mereka nggak segencar yang lainnya, nggak segencar Cinta Laura mungkin ya. Dan mungkin kenapa perempuan yang selalu bicara, karena emang korbannya kebanyakan perempuan. Kadang laki-laki itu nggak sadar mereka korban deh. Kayak kita nih ya Dok ya, laki-laki tuh lebih jarang diizinkan untuk mengekspresikan dirinya. Ketika sedih menangis, rasanya dosa ya. Ini yang namanya toxic masculinity. Iya, toxic masculinity. Padahal kalau menurut dokter sendiri gimana sih? Maksudnya kan perasaan ya. Pak, kalau saya sendiri ya, kadang-kadang gini berpikir, sulitnya apa ya? Kalau saya ya, anak 4 ya, pengen loh banyak waktu sama anak-anak. Kadang tuh bosen juga suruh kerja. Ya kan, andaikan misalnya ada yang bisa kerja, ya kan, saya yang ngurus anak-anak di rumah, pengen banget kayaknya, enak ya, nungguin antar anak sekolah, ya kan, itu kan dirindukan banget ya. Jangan-jangan kita ini emang manusia yang tidak pernah puas, ya kan, jadi dapat kesempatan ngurus anak-anak, ngeluh, ya kan. Kebanyakan kerja nggak dapat ketemu anak-anak, ngeluh juga. Tapi saya setuju ya, ada pergantian peran itu. Jadi saling mengisi. Bisa dipertukarkan. Jangan salah loh, saya banyak ketemu klien-klien di mana istrinya bekerja, suaminya diam di rumah. Bahkan mereka gurau. Saya nih pria rumah tangga Dok, gitu kan, suami rumah tangga. Ya kan, ayah rumah tangga. Jadi dia yang mengurus anak-anak, ya kan, makan, mungkin nggak, mungkin nggak masak, tapi ya ngurusin makannya, pakaiannya, antar anak sekolah dan sebagainya gitu loh. Mereka berdua akur-akur aja. Ya kadang sulit adalah lingkungan sekitarnya, keluarga besarnya, gitu kan. Padahal mereka berdua enjoy aja. Nah, ada komentar nggak? Ya pasti ada dong. Karena kalau ngomongin lingkungan sekitar, kita bakal balik lagi ke patriarki tadi. Karena emang musuh besar feminis itu adalah patriarki ya. Orang sering bilang feminis, jadi feminis itu adalah gerakan kesetaraan secara keseluruhan gitu, sosial. Nah, orang sering bilang feminis tuh artinya benci laki-laki ya? Enggak, kita nggak benci laki-laki dong. Iya dong, kebanyakan feminis nikah kok sama laki-laki. Ya, maksudku adalah kita nggak benci laki-laki, kita lebih ke benci patriarkinya gitu. Kadang gini kayak tadi dokter bilang, suami istri tinggal tuh adem-adem aja, tapi orang-orangnya kok nggak bisa adem karena emang lingkungan kita itu lingkungan yang nggak bisa, laki-laki harus kayak gini, laki-laki harus kayak gini, perempuan harus kayak gini. Padahal siapa orang yang mencetuskan itu gitu. Dan sebenarnya itu terjadi karena pengalaman kita sebelumnya, karena pengalaman yang bilang ini harus kayak gini, ini harus kayak gini. Padahal kalau kita mencoba hal lain kayak dipertukarkan, sebenarnya kalau dijalani baik-baik aja kan. Nah, artinya kan itu bukan sebuah apa ya yang baru-baru ada sekarang. Benar. Nah, tadi kita akan ngomongin soal patriarki. Wah, ini menarik nih bahasannya. Next kayaknya kita akan ngomongin soal patriarki dan di berbagai budaya ya. Iya. Itu sih barangkali. Ya, kita ngopi dulu sama ya, berhubung ini bukan endorse ya, cuman emang dikasih ya kan. Tapi kopi Kak Dukuh. Ya? Kalau Kak Dukuh itu, Dukuh kayaknya bahasa Indonesia lah ya, semua orang tahu ya. Kopi orang di dusun nih gitu ya dibuatnya. Kintamani biasanya kecut-kecut gitu, ya kan? Nah, ini bahasannya berat soalnya, apalagi saya laki-laki nih. Kayaknya saya bakal dijudge nih, ya kan? Patriarki ini sebenarnya kayak gimana sih, Ma? Jadi sebenarnya patriarki itu sendiri adalah paham yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada kaum lelaki gitu. Aku saking penasarannya sama patriarki kemarin S1ku aku ngambilnya penelitian soal patriarki itu. Kalau emang ini sarjana apa sih? Psikologi ya? Oh, aku baru tahu. Oke. Sarjana psikologi tapi ngomongin soal patriarki. Iya, aku ngomongin kemarin soal dating violence, hubungannya dengan patriarki. Jadi sebenarnya patriarki itu apa, Ma? Ya itu yang tadi, jadi dia tuh menempatkan pemegang kekuasaannya udah pasti lelaki gitu. Nah, dan
kan ada salah satu teori psikologi social dominance orientation gitu. Jadi emang dalam suatu skala masyarakat, dalam masyarakat tuh ada hierarkinya gitu kan. Entah tua muda, dan ternyata laki-laki perempuan yang harusnya hanya klasifikasi jenis kelamin itu jadi yang harusnya setara ya, karena dia klasifikasi jenis kelamin. Itu jatuhnya malah jadi hierarki laki-laki perempuan yang harusnya manusia ya, laki-laki perempuan, dianya manusia laki-laki perempuan. Jadi perempuan tuh bagaikan manusia kedua. Dan itu menurut penelitianku waktu itu, kalau emang kekerasan yang terjadi itu juga ada hubungannya dengan patriarki gitu. Makanya kenapa lebih banyak kekerasan fisik, terutama fisik dan psikis itu ke perempuan. Perempuan sebagai korbannya. Jadi sebenarnya cukup banyak peran-peran lain yang tidak kodrat ya, di luar soal tadi hamil, menstruasi, melahirkan, ya kan, itu yang tidak semestinya harus ya pada wanita perempuan ya. Jadi bisa juga kayak tadi kan urusan bagi uang dapur, ya, biasanya pasti perempuan, ya kan. Urusan apa lagi ya, ngasuh anak. Bener. Ya. Jadi kalau ada anak bandel biasanya ibu yang disalahin. Bener. Padahal ngasuhnya juga, berdua. Iya. Ya kan. Dan juga sama kayak masak deh. Masak tuh pasti selalu cewek gitu. Kayak cewek kalau bisa masak tuh kayak, ya ampun lu sempurna banget sih jadi cewek bisa masak gitu. Padahal masak. Tapi seberapa besar sih ya sekarang pertanyaannya, patriarki ini apakah terjadi di seluruh daerah, di seluruh budaya? Karena kan saya pernah dengar juga kalau nggak salah di Sumatera Barat misalnya, itu lebih ke wanita dong. Perempuannya iya kan? Sama di NTT tuh ada aku lupa 1 atau 2 daerah itu yang lebih ke perempuannya dia. Matrilinear ya. Tapi di daerah yang aku tinggali, beberapa daerah yang pernah aku tempati, di sana emang aturan dari adat istiadatnya emang sudah seperti itu, patriarki. Dan patriarki pun seringkali dibungkus dalam nama agama gitu, kayak imam harus laki-laki, hal-hal yang kayak gitulah. Kayak kan kita menggambarkan Tuhan itu, aku ngomongin Kristen karena aku Kristen ya, tidak mewakili Kristen lainnya, tapi aku mewakili akunya. Kayak kan Tuhan Yesus itu laki-laki kayak gitu. Padahal even Tuhan Yesus laki-laki pun dia nggak pernah melakukan pelecehan gitu ke perempuan gitu. Jadi sebenarnya kita nggak mempermasalahkan laki-laki perempuannya, kita lebih mempermasalahkan patriarkinya. Budaya yang udah ada yang dari dulu itu menomorduakan perempuan gitu. Kita maksudnya kalau kaum feminis sama laki-laki fine gitu. Maksudnya banyak laki-laki yang juga feminis. Tapi emang kita lebih ke gimana biar setara, biar laki-laki pun nggak jadi kena toxic masculinity gitu. Biar mengekspresikan perasaan ya udah gitu. Artinya punya potensi untuk ya berekspresi dan peran-peran yang sama ya di luar yang kesempatan soal yang kodrati. Sama. Benar. Ya. Jadi kayak kalau aku harus jadi A, biarlah aku jadi A karena kemampuanku sesuai, bukan aku jadi A karena aku laki-laki atau karena aku perempuan gitu. Seperti itu. Saya nggak tahu ya kalau di agama-agama ya, tapi kayaknya hampir semua agama mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Iya benar. Ya kan? Nggak pernah kalau di Hindu ya, karena saya Hindu, bahkan ada namanya. Jadi Tuhan itu Ardhanariswari, jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, ya kan? Macam-macam, bahkan Acintya tidak terpikirkan ya gimana bentuknya, gimana apanya, jadi abstrak lah ya. Tapi entah kenapa terpatri di pikiran orang kalau Tuhan itu biasanya laki-laki ya, entah karena apa ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti diajarkannya tidak demikian sebenarnya ya. Dan bahkan ini nggak tahu ya, ini cocok logi saya ya. Banyak orang tuh berpikir gini, laki-laki tuh tugasnya melindungi perempuan. Iya. Kalau dalam sudut biologi itu agak perlu dipertanyakan. Pertama misalnya, kalau mandangnya, kalau saya kan suka memandang bahwa laki-laki itu korban sebetulnya. Bahwa laki-laki itu adalah makhluk yang lemah. Karena XY. Y itu adalah banyak membawa kerentanan penyakit sebetulnya. Gen Y itu. Makanya sebenarnya angka harapan hidup laki-laki itu lebih pendek sebetulnya. Pantas untuk populasi dunia pun laki-laki sebenarnya lebih sedikit. Angka harapan hidupnya sebenarnya lebih pendek. Jadi yang umurnya panjang itu adalah gen XX sebenarnya. Karena ya itu trait
penyakit itu lebih banyak pada Y sebenarnya. Jadi sebenarnya laki-laki itu adalah makhluk yang lemah. Artinya kami perlu dilindungi. Bisa aku lindungi ya tuh. Oh enggak, tapi gini, Tuhan tuh maha adil ya. Di penyakit apapun ya, misalnya kayak depresi gitu ya, lebih banyak pada wanita. Tapi sekalinya yang laki-laki kena paling keras, lebih keras, lebih fatal biasanya. Apapun biasanya begitu. Tapi kan? Itu kalau kayak ngomongin depresi ini kebetulan aku sama dokternya aku mau ngobrol. Itu bisa nggak sih terjadi karena ini juga cocok loginya aku ya. Kayak kan kita di sini tuh lingkungannya kayak toxic masculinity. Kita tuh kayak laki-laki jadinya kalau sedih, kalau nangis tuh lu banci banget sih. Maksudnya kayak lu kalau nangis tuh lu parah sih. Justru omongannya gini, jangan cengeng lah kayak cewek. Kayak seolah-olah menangis itu adalah tugas orang perempuan. Atau ketika anak laki-laki ini nangis gitu ya, jangan keras-keras nangisnya, nanti dipikir mama punyanya anak cewek. Iya kan. Jadi kan kayak gitu kan? Seolah-olah laki-laki nggak boleh nangis kan. Itu bisa jadi faktor depresi nggak sih? Maksudnya makanya depresinya mereka tuh lebih. Ada hal semacam itu ya. Dan ya memang depresi lebih sering pada wanita, kaitannya juga dengan hormonal ya, dan kemungkinan fluktuatif hormonalnya itu lebih sering ya. Bayangkan nih dari menstruasi tiap bulan ya kan, hamil berubah lagi hormonnya, begitu melahirkan berubah lagi. Begitu menopause berubah lagi ya. Nah, kalau laki-laki cenderung cukup stabil ya kan. Tapi kan ya ngomongin depresi bukan hanya cewek atau cowok, hormon ya, tapi cukup banyak hal ya, seperti tadi sebenarnya ya, tekanan-tekanan lingkungan sekitar atau glorifikasi terhadap gender tertentu sebetulnya. Tapi kalau ngomongin itu ada keunikan loh, misalnya ya. Apa nih? Misalnya gini, tadi kita ngomong kalau di dapur tuh urusannya perempuan. Ya kan? Kalau kerja itu urusan laki-laki. Di Bali belum tentu loh. Ntar lagi nih galungan, yang masak-masak cowok. Iya, aku lihat juga ya. Yang masak-masak cowok. Yang rajang. Iya. Cewek mah enggak. Ya kan? Bersih-bersihnya iya. Tapi ya itulah maksudnya dinamikanya kayak gitu ya. Tapi kayak tadi yang aku bilang memasak dan segala macam, itu bukan berarti cowok harus memasak, enggak. Cuman kayak kita coba melihat segala hal dalam kehidupan ya, entah memasak, bersih-bersih, itu sebagai maksudnya itu kemampuan kita untuk bertahan hidup lah ya. Kita kan butuh makan dapatnya dari mana sih? Masak kan. Jadi harusnya cewek cowok bisa masak gitu. Aku nggak berarti aku bilang cowok harus masak. Semisalnya ada perempuan yang emang aku mau domestik, aku mau masak aja di rumah, emang aku mau jadi berumah tangga, nggak salah. Jadi yang penting apapun pilihannya, lakukanlah sesuai apa yang kamu mau gitu. Intinya semua kesempatan, gitu ya. Pilihan. Jadi setiap orang punya pilihan. Iya, gimana pilihan itu bisa tercapai? Dia harus punya kesempatan yang sama, biar dia juga bisa memilih apa yang dia mau. Nah, ini penting ya, karena banyak orang berpikir kalau kesetaraan gender tuh seorang wanita, seorang ibu tuh mesti kerja. Iya, benar. Gitu, baru dibilang setara. Padahal nggak juga. Nggak. Kemarin tuh lagi nge-hype banget di sosial media ya tentang child free, Dok. Jadi orang tuh karena beberapa kaum feminis memilih untuk child free, kayak udahlah nggak harus punya anak gitu. Entah udah ada anak dan aborsi, atau memilih untuk tidak mau punya anak atau tidak mau menikah bahkan. Itu tuh dilihatnya langsung kayak murtad gitu kayak. Jadi orang-orang yang nggak mengenal feminis bakal bilang, oh feminis itu mendukung child free ya. Padahal feminis bukan mendukung child free, kita lebih pada mendukung apapun pilihan perempuan itu sendiri. Kalau dia milih nggak punya anak, nggak apa-apa juga. Tapi kalau memilih mau punya anak banyak, mau banyak pun terserah boleh, gitu. Yang penting kan? Itu pilihannya dia, dan dia bisa bertanggung jawab atas merasa itu adalah sebuah pilihan. Iya, kalau semua orang memilih child free juga, nanti nggak ada yang melanjutkan keturunan. Tapi ya kan dari kemungkinan yang ada, nggak ada yang memilih. Iya, nggak mungkin semua orang memilih child free. Akan child free. Tetapi boleh loh kalau ada orang yang memilih itu, ya kan, punya pilihan-pilihan gitu ya. Tapi ya saya menarik tuh pilihan. Nah, ada juga orang memilih child free karena nggak punya pilihan sebenarnya. Misalnya kalau mengalami trauma, ya kan? Iya benar. Mengalami trauma tapi nggak berobat, nggak dipulihkan, sehingga ya udahlah saya nggak punya anak aja. Itu nggak punya pilihan untuk punya anak. Itu trauma yang dokter maksud ke trauma apa nih? Ya macam-macam, ya kan? Entah dia
trauma ketika dia anak-anak dan sebagainya. Tidak mendapat kasih sayang yang cukup. Terus dia kayak, aduh aku nggak usah punya anak aja. Sebenarnya kan secara nggak langsung itu dia memilih dok untuk nggak punya anak karena. Iya betul, di satu sisi itu betul ya. Tetapi kalau dia nggak tahu bahwa sebenarnya itu bisa diterapi. Oh iya. Iya kan? Jadi itu kan namanya bukan pilihan namanya. Kalau satu-satunya pilihan itu adalah tidak punya anak gitu. Ya, berarti lebih ke dia nggak punya akses untuk mendapatkan informasi itu kan. Kalau dia setelah terapi kemudian dia punya pilihan ya. Aku punya anak bisa, enggak juga nggak apa-apa gitu. Kemudian dia memilih, ya udahlah. Itu menarik ya sih kan? Iya. Itu. Jadi itu kita lihatnya ketika perempuan itu dikasih pilihan, berarti perempuan itu juga harus siap untuk berdaya. Jadi sebenarnya intinya adalah kesetaraan itu choice. Iya, kesetaraan itu mungkin bukan choice sih dok. Maksudnya kesetaraan itu adalah kesempatan untuk semuanya. Choice-nya adalah kamu mau memilih kesempatan yang mana, kayak gitu. Ya artinya setara dalam hal mendapatkan pilihan. Iya, kan? Jadi pilihan itu dikasih, jangan ngelihat lu cewek atau cowok, tapi kayak silahkan memilih sesuai dengan potensi. Jadi semua orang berhak mendapatkan pilihan, ya kan? Nah, ketika kita terjebak dalam satu hal dan kemudian kita nggak punya pilihan, sering kan gitu, aduh nggak ada pilihan lain, ya kan? Nah, itu jangan sampai tidak ada pilihan lain itu karena gender, ya kan? Itu maksudnya kan? Aku nggak bisa nih tes apa gitu karena aku adalah seorang wanita. Nah, itu lagi penting lagi tuh. Kalau kita ngomongin patriarki ini juga dengan, saya nggak tahu nih, kenapa banyak aktivis memilih itu perempuan, bukan wanita. Iya, ada. Jadi sebenarnya kalau dari bahasanya tadi, kayak yang tadi aku juga sempat ngomongin ya, wanita itu sebenarnya dari bahasa, aku lupa entah itu bahasa Jawa atau bahasa Sanskerta, tapi ternyata wani ditata. Jadi wanita itu kayak dia ditata lah, dia yang diatur, bukan dia yang. Sedangkan kalau perempuan itu artinya empu. Dia yang mempunyai dirinya sendiri. Makanya kadang kita terus bilang puan. Kenapa puan? Karena puan tuh pasangannya tuan dan puan, perempuan. Dari situ makanya kirain karena lagu itu wanita dijajah pria gitu. Jadi habis itu wanita nggak dipakai ya kan.